Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai turunan orde tinggi ya. Oke, di sini ada soal yang pertama, tentukan turunan ketiga dari fungsi fx sama dengan akar 1 minus x untuk x-nya kurang dari 1 ya. Oke. Jadi ini adalah soalnya. Oke. Bila diperhatikan fx itu selalu terdefinisi di x kurang dari 1 ya. Lalu kita bisa tulis ya untuk fx-nya akar 1 minus x itu kita bisa tulis menjadi 1 minus x tapi pangkatnya jadi setengah ya. Oke. Oke, untuk turunan ketiga kita akan melakukan turunan pertama, turunan kedua, lalu turunan ketiga ya. Jadi harus berurutan. Oke, kita cari dulu untuk f aksen x itu akan sama dengan setengah dikali 1 minus x setengah kurang 1 ya, pangkatnya dikurang 1, lalu dikali dengan 1 minus x, turunan dari 1 minus x. Oke, ini akan sama dengan setengah 1 minus x pangkat minus setengah ya. Turunan dari 1 minus x itu adalah minus 1 ya. Oke, jadi kita dapatkan minus setengah dikalikan 1 minus x pangkat minus setengah. Oke, udah seperti ini ya. Lalu untuk turunan keduanya, f double aksen x itu sama dengan, berarti kita sekarang menurunkan dari f aksen, yaitu dari persamaan ini ya. Bukan dari ini, melainkan dari ini. Oke. Oke, minus setengah bisa kita abaikan ya. Jadi kita tulis aja minus setengah di sini. Lalu kita kalikan dengan turunan dari 1 minus x. Oke. 1 minus x. Oh iya, minus setengahnya turun terlebih dahulu ya, minus setengah. Dikalikan 1 minus x, pangkat minus setengah, dikurang 1, dikali dengan turunan dari 1 minus x. Oke, seperti ini. Minus setengah dikalikan dengan minus setengah itu sama dengan 1 per 4. Per 4 dikalikan 1 minus x itu jadinya minus 3 per 2 ya. Minus setengah minus 1 jadinya minus 3 per 2 dikalikan dengan turunan dari 1 dikurang x yaitu minus 1. Maka ini menjadi minus 1 per 4 yaitu 1 dikurang x pangkat minus 3 per 2. Oke, kita lanjutkan. Untuk turunan ketiganya itu f triple aksen x itu sama dengan minus 4-nya kita simpan ya. Oke, sekarang kita turunkan dari f double aksen x untuk mendapatkan f triple aksen x. Seperti ini. Lalu kita turunkan minus 3 per 2-nya. Seperti ini. Oke, dikalikan dengan 1 dikurang x pangkat minus 3 per 2 dikurang 1 ya. Dikali dengan turunan dari 1 dikurang x. Oke. 1 per 4 dikali 3 per 2 kita kotret di sebelah kanan ya. 1 per 4 dikali dengan 3 per 2 ya, yang ini. Minus dengan minus ya jadi positif. Oke, ini jadinya 3 per 8 ya berarti. 3 per 8. Kita tuliskan di sini 3 per 8. Dikali dengan 1 minus x. Minus 3 per 2 dikurang 1 minus 5 per 2. Dikalikan dengan turunan dari 1 minus x yaitu minus 1 ya. Oke. Kita ubah urutannya menjadi minus 3 per 8. Minus 1-nya kita pindahkan ke depan sini ya.
Oke, kita sudah mendapatkan jawaban untuk turunan ketiga dari fx ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua di sini tentukan turunan ke n ya dari fungsi fx sama dengan sinus x ya. Oke, jadi kita harus melihat polanya ya. Kalau dia menanyakannya turunan ke n seperti ini, kita melihat pola dari turunannya. Oke, kita turunkan f aksen x ya, langsung saja. Kita tuliskan kembali fx sama dengan sinus x. Oke, f aksen x itu sama dengan cosinus x, atau kita bisa tuliskan menjadi sinus x ditambah pi per 2 ya. Oke, kita lanjutkan untuk f double aksen. Itu akan menjadi turunan dari cosinus x ya. Itu sama dengan minus sinus x ya. Minus sin x, atau bisa kita tuliskan menjadi sinus x ditambah pi ya. Oke, ini akan sama dengan sinus. Oke, jadi tujuan saya untuk merubah bentuk di sini supaya jadi terlihat ya polanya. Oke, sebenarnya kita turunkan, kalau kita turunkan biasa gitu ya, dia tidak minta turunan ke n ya. Itu cukup kita turunkan sampai ini aja gitu, sampai cos x, sampai minus x saja, itu udah cukup gitu. Tapi jika dia menanyakannya seperti ini, kita terpaksa untuk merubah bentuknya gitu ya. Kita paksakan untuk dirubah bentuknya. Oke, kita lanjutkan untuk f triple aksen x. Itu sama dengan turunan dari minus sin x ya. Oke, itu akan menjadi minus ya, minus cosinus x. Oke, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi sinus x ditambah 3 dikali pi per 2 atau setengah pi ya. Ini saya harus konsisten. Oke, jadi kita menuliskannya pi per 2 aja ya. Oke, lalu untuk turunan keempatnya 1, 2, 3, 4, atau kita bisa tuliskan seperti ini nih. Ini kan 4, karena banyak gitu, jadinya kita kurung 4 gini aja. Itu kita sudah mengindikasikan bahwa itu turunan ke 4. Oke, kita turunkan dari minus cos ya, minus cos x. Itu sama dengan sinus x kembali. Atau kita bisa tuliskan menjadi sinus x ditambah 4 dikali pi per 2. Oke, di sini saya akan menandakan bentuk dari hasil penurunan sebenarnya, yaitu ini turunan ketiganya, yaitu minus cos x. Turunan keempatnya adalah sinus x ya. Oke, itu untuk warna merah. Lalu untuk yang hasil supaya bisa terlihat polanya, saya akan tandahkan dengan warna hijau di sini, yaitu ini, lalu ini ya, lalu ini, dan juga ini. Oke, jadi ada 4 itu ya. Oke, di sini saya akan menuliskannya kembali ya. Apabila saya urutkan menjadi bentuk seperti ini ya, f aksen x, lalu f double aksen x, f triple aksen x, turunan keempat dari x.
Oke, ini untuk urutannya. Lalu saya akan tuliskan bentuknya di bawah sini ya. Supaya lebih terlihat polanya ya. Oke. Sinus X ditambah pi per 2. Lalu ini menjadi F double aksen X itu sinus X ditambah 2 dikali pi per 2. Lalu turunan ketiganya sinus X ditambah 3 pi per 2. Lalu ditambah sinus X ditambah 4 pi per 2. Oke. Nah, ini adalah turunan ke 1. Di sini saya akan tandahkan ya. Ini turunan ke 1. Turunan 1. Ini turunan kedua. Ini turunan ketiga. Ini turunan keempat. Gitu. Dan bila kita lihat di sini, sebenarnya di sini ada angka 1. Bener nggak? Oke, kita perhatikan ini ya. Ini angka 1 di sini. Lalu angka 2 untuk turunan kedua. Ini angka ketiga untuk turunan ketiga. Dan ini angka keempat untuk turunan keempat gitu. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa turunan ke n dari x itu bisa kita tuliskan menjadi sinus ya x ditambah n dikalikan dengan pi per 2. Oke, jadi ini adalah jawabannya.